Salam sepak bola, Mas Bro, Eko Maung. Salam sepak bola, Bung Bindar. Apa kabar? Baik, selamat datang nih ke Bola Bung Binder dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bicara di Bola Bung Binder, Mas Bro. Sama-sama, Bung Bindar. Senang sekali bisa ngobrol lagi ya. Ya, tempo hari kita di channel R66 Media ya, di program Bola Plus 62. Itu pada saat itu sebelum Persib Lawan lawan Arema. Arema. Ya, Arema. lawan Arema ya. So, Persib lawan Arema. Lagi di mana nih, Mas Bro? Lagi di Jakarta atau Bandung? Lagi di rumah di Bandung ini. Di Bandung ya. Nah, ini sebelum kita bahas tentang Persib Bandung. Nah, saya ingin nanya dulu nih ke Mas Bro tentang Bali United yang menjadi Ya, juara back to back. Ini kan sejarah ya. Pertama kali ada sejarah. tim back to back di Liga Indonesia dan kali ini memang labelnya adalah Liga 1. Nah, yang menarik untuk saya nih bahwa sebelumnya memang ada tim lain juga yang pernah menjadi juara lebih dari satu kali ya saat penggabungan Perserikatan dan Galatama ya, seperti dalam waktu yang Pura. berdekatan ya, dalam waktu yang berdekatan seperti Persik Kediri di eranya Ligina tuh 2003 2006. Terus Persipura Jayapura di eranya ISL Indonesia Super League 2008 2009 dan kalau nggak salah tuh 2010 2011 dan 2013 ya. Itu kan dua tim tersebut kan punya tim yang hebat, punya pelatih yang bagus ya pada saat itu. Tapi mereka nggak bisa back to back. Memang nggak gampang di Liga Indonesia ini mau back to back ini paling sulit. Tapi Bali United bisa back to back nih. Ya, bisa back to back padahal sempat ada void. Nggak ada kompetisi nih 2020 kan. Kemudian masuk ke 2021 kompetisi ternyata mereka menjadi juara. Nah, ini kalau dilihat dari putaran pertama, Mas Bro sudah menduga nggak kira-kira nih Bali bisa menjadi juara? Saya menduga mereka di papan atas pasti ya. Cuma kalau sampai juara waktu itu kan terlalu dini gitu. Tapi prediksi Bali juara itu saya mulai yakin ketika seri 4 ya. Seri 4 dan Ya, seterusnya di Bali gitu. Karena walau bagaimanapun itu pasti menguntungkan dan diuntungkan, tapi Bali kan mendapatkan keuntungan ini dengan cara yang sah dan benar ya, karena ini kan keputusan operator dan juga federasi, plus ya waktu itu ada sinyal dari pemerintah kalau misalkan memang mau dikasih izin dituntaskan di Bali kan, biar nggak ada mobilisasi lagi. Juga alasan apa? Percepatan ekonomi di Bali dan lain sebagainya. kalau dilihat dari materi pemain Bali, bagaimana dibandingkan dengan tim lain yang juga bersaing di papan atas? Karena kan selain Bali kan ada Persib Bandung, ada Persebaya Surabaya, ada Arema FC, dan juga Bayangkara FC. Tapi tim ini memang meskipun bermain di wilayah sendiri, tapi yang saya cermati bahwa gak gampang juga sih mereka dapat kemenangan. Bahkan perlu ada pergantian pemain dari Coach Teko, perlu ada perubahan strategi di tengah pertandingan sehingga mereka tuh bisa comeback, bisa menang beberapa kali skor tipis. Nah, menurut Anda seperti apa sih materi pemainnya? Ini apa karena memang mereka gak banyak melakukan perubahan nih di komposisi squad nih? Ya, jadi kalau misalkan dalam konteks Liga Indonesia ya, yang tensinya cukup tinggi gitu dan banyak variabel ya yang mempengaruhi. Saya sih nggak bicara semata tentang kedalaman squadnya nih, Bung Binder ya. Ya. Jadi kita pertama harus merasionalisasi keadaan ini gitu. Bahwa bukan cuma materi pemain. Kalau materi pemain saya pikir Persib kurang apa sih gitu ya. Lalu Bayangkara juga oke, Persija Iya, juga oke gitu. betul. Tapi ada hal-hal lain ya, seperti contohnya nih, kekuatan finansial ya. Selama masa pandemi 2 tahun ya, 2 tahun vakum, ini kan kondusivitas tim harus terjaga gitu. Iya. Banyak tim-tim yang finansialnya nggak mapan, ya itu terpengaruh lah. Pemain nggak betah dan lain sebagainya gitu ya. Pelatihan juga susah dan lain sebagainya. Tapi Bali kan tidak. Kekuatan finansial mereka bagus, sehingga pemain merasa aman, ada kepastian ya. Terlepas dari berapa persen yang mereka bayarkan, tapi itu worth it lah di masa pandemi, worth it gitu ya. Lalu mereka juga mendapatkan lapangan ya, mungkin menyewa segala macam waktu itu nggak susah juga gitu. Jadi tetap
latihan reguler ya, walaupun tensinya nggak terlalu kencang selama vakum, mungkin tetap dilaksanakan gitu. Lalu secara komprehensif nih, kita lihat keseluruhan, yang IPO siapa sih belakangan ini? IPO, terus sponsorship datang, malah sekarang kemarin Tanuri Brothers ya, showing bahwa mereka baru saja membuat lapang latihan bagus sekali gitu. Itu kan Bali United gitu. Jadi nggak semata materi pemain, tapi aset mereka keseluruhan ya, baik SDM, finansial, lalu juga dukungan publik gitu ya. Bali kayaknya saat ini kayaknya tim olahraga yang nggak ada resistensi gitu ya, nggak seperti di kota lain kan, Bandung demo, terus Sleman demo, benar juga ada itu cuma Bali. Jadi banyak hal saya pikir yang membuat memang dalam waktu 4 tahun terakhir lah atau 5 tahun terakhir Bali ini wajar sih paling stabil gitu ya. Iya, dan kita bisa melihat bahwa para pemain tuh beda banget, ya tenang banget mereka dalam kondisi tertekan, dalam situasi sulit, bisa aja tuh mereka membalikkan keadaan. Ya, benar juga. Artinya memang faktor-faktor non teknis juga yang membuat mereka bisa fokus dalam setiap pertandingannya. Iya, betul. Oke, ini setelah Bali United yang menarik nih kan runner up ya. Runner up-nya kan Persib Bandung. Ya, kita tahu bahwa Persib juga salah satu calon juara musim ini. Seperti yang tadi Anda katakan, ya kurang apa sih materi pemain. Kalau kita berbicara tentang kualitas, ya per individu nih kualitasnya udah gak perlu diragukan lagi. Ada juga pemain-pemain muda yang bagus, mulai dari penjaga gawang, defense, midfield, striker, pemain-pemain yang biasa mulai dari bench juga bisa diandalkan. Ya ini squad yang cukup dalam. Ya. Dan mereka awalnya memang kesulitan nih di series pertama, tapi kan langsung meroket, langsung naik, dan ternyata pada saat sudah head to head dengan Bali, mungkin sisa 4 atau 5 pekan lagi, nah ternyata gagal di penyelesaian akhir nih. Artinya pada saat diperlukan harus menang agar bisa mengejar Bali terus, agar memberikan pressure, dalam 2 match terakhir draw kan, lawan Persebaya dan juga lawan Kediri. Nah ini faktor apa sih yang membuat Persib ini gagal menang? Padahal ini kan yang diperlukan ini kan 3 poin nih. Di sisa beberapa pertandingan untuk bisa terus memberikan tekanan ke Bali United. Ya. Saya melihat sih ada 2 hal, tapi 2 hal ini tentu saja berkaitan ya. Yang pertama adalah Persib ini kurang ngegas di awal-awal seri. Mereka terlalu banyak hasil imbang ya, sehingga kehilangan 2 poin kan per pertandingan. Nah, 2 poin kali berapa tuh? Lebih dari 5 kali imbang aja udah 4. Dia 4 kali. Mereka di series pertama 4. Ya, kehilangan anggap 8 poin ya. 2 kali 4, 8. Lalu ini kan kompetisi jangka panjang ya. Kita berarti bicara masalah konsistensi. Kita bicara masalah perolehan poin gitu. Anda mau bagus terus di akhir seri, ya tentu saja akan terpengaruh dengan perolehan poin yang minim di awal musim gitu. Yaitu Persib kena getahnya di situ gitu. Juga masalah pergantian ya. Atau pergantian pemain transfer window ya, masuknya duo Brazil itu kan solusi sebetulnya. David da Silva masuk sama Bruno itu solusi logis karena 2 bomber sebelumnya Castillion sama Wander Luiz dianggap mandul kan. Jadi udah bener tuh cara berpikirnya udah bener. Ada penyerang mandul 2 orang dibuang, masukin yang baru dan track recordnya bagus. Yang satu bintang di Vietnam, lalu satu lagi juga punya karir moncer di Persebaya. Itu udah sangat logis. Tapi sepak bola kadang-kadang tidak logis gitu. Jadi 2 pemain ini masuk, tapi di awal putaran 2 nggak maksimal gitu. Jadi saya pikir berkaitan ya. Yang pertama kehilangan banyak poin, lalu ternyata solusi logisnya ini baru kelihatan di akhir-akhir pertandingan, pekan-pekan akhir. Da Silva nyetak 2 gol, Bruno 2 gol per pertandingan. Tapi ya ada yang namanya terlambat ya. Di sepak bola itu kita mengenal kata-kata terlambat gitu. Dan Persib terlambat. Ini tidak melihat lawan Persik ya. Lawan Persik jelas itu mengecewakan gitu. Cuma kan ibaratnya kalau lawan Persik, misalkan Persib menang ya, tentu saja saya pikir perlawanan Bali terhadap Persebaya juga nggak akan selembek kemarin gitu. Akan berbeda. Karena mau nggak mau, dilihat pertandingan sebelumnya, gimana coba? Habis pertandingan Persib mereka udah nari-nari, udah joget-joget, padahal lawan Persebaya itu. Jadi ya gimana? Tentu saja penampilan Bali itu dipengaruhi juga ketika mereka mengetahui
hasil pertandingan Persib dan Persik gitu. Yang saya menarik melihat postingan Anda ini sebelum pertandingan antara Persib versus Persik, ya, sebelum Persib lawan Kediri. Nah itu Anda udah tulis di sana bahwa ini Draw, pertandingan imbang, iya. Nah kok Anda bisa pesimis itu? Jadi saya melihat Persib ini nggak konsisten ya, nggak tahu kenapa ini feeling saya itu, jadi gini, secara materi Persik kan di bawah Persib ya. Tapi ketika Persib main tidak dalam performa terbaik, dia turun tentu saja. Lalu Persik main dalam performa terbaik. Javier Roca itu bagus ya. Nah ini ketemu, akhirnya draw gitu. Saya punya feeling seperti itu saja gitu. Banyak yang mengatakan match fixing enggak gitu ya. Itu kebetulan aja ya. Saya di tag banyak orang katanya udah tahu apa hasil pertandingan, enggak, itu kebetulan aja. Nah kalau Anda lihat dari taktik permainan seperti apa nih Persib? Kalau saya melihatnya sih kurangnya suplai bola dari tengah ya sejak dari awal musim. Artinya suplai bola gitu ya, kepada pemain yang berada di depan. Sehingga memang kalau kita perhatikan bahwa ada beberapa hasil imbang itu yang berakhir dengan skor 0-0 atau 1 sama. Nah itu kan secara logis kan menandakan bahwa tim tersebut sulit mencetak gol. Ini kan beda ya kalau kita kaitkan dengan Bali United atau juga Persebaya, ya mereka dalam urusan mencetak gol bagus-bagus saja, meskipun Persebaya punya kesulitan sendiri ya di pertahanan. Bali pertahanan lumayan bagus, Persib pertahanannya lumayan bagus juga karena sedikit kan kemasukan gol, kan paling sedikit sejauh ini ya. Tapi yang saya biasa perhatikan nih, suplai bola nih ke striker. Seperti di pertandingan lawan Kediri, berapa peluang sih dari David dan juga dari Bruno? Dikit sekali. Ya kan, apakah itu menjadi persoalan nggak sih di Persib untuk build up dalam merancang serangan nih? Iya dong, jadi filosofi sepak bola kan Anda boleh kemasukan gol, banyak pun nggak apa-apa Anda kemasukan, asalkan Anda bisa memasukkan lebih banyak, seperti itu kan. Oke, Persib kemasukan sedikit ya, pertahanannya solid. Tapi memang jadi masalah juga ketika Persib nggak bisa memasukkan. Dan aliran bola ke depan itu memang kelihatan banget ya, selain aliran bola nih. Kalau aliran bola kan ini kita juga bicara masalah strategi pelatih ya. Memang agak monoton ya kadang-kadang ya. Ada beberapa jalan yang ketika sudah mentok itu malah dicoba terus gitu. Itu yang pertama. Lalu ketika ada beberapa jalan yang sudah lancar, ternyata Castillon sama Wander Luiz nggak maksimal juga gitu. Itu memang jadi agak serba sulit. Kalau putaran pertama itu agak serba sulit gitu. Ini beda tentu saja dengan misalkan Persija ya, Persija atau Bali United gitu. Jadi sejelek-jeleknya striker mereka, ketika aliran bola dari Rico saja lancar, itu kayaknya dari 5 peluang Simic pasti bisa masukin lah minimal 1 gitu. Spaso juga seperti itu gitu. Nah kalau di Persib enggak tuh. Jadi kadang-kadang yang jadi pembeda itu justru Mark Klok gitu kan, Rashid gitu. Ya ini bukti bahwa memang ada aliran bola yang nggak bisa dioptimalkan oleh striker, tapi alhamdulillah dalam beberapa match Rashid sama Klok bisa gitu jadi solusi. Kalau Anda lihat di Persib nih musim ini siapa sih pemain yang paling berpengaruh? Kalau kita berbicara soal pemain penting ya siapapun yang main ya penting kan, 11-11-nya. Tapi yang benar-benar berpengaruh nih dalam permainan dari Persib. Harus diakui ya, Mark Klok sama Rashid. Ini Rashid terlepas dari permainan jelek dia lawan Persik ya. Tapi satu musim ini Rashid sama Klok lah. Ini tengahnya memang kalau ada mereka berdua terlihat lebih solid ya. Dan urusan dalam menyerang dan juga bertahan sama bagusnya ya. Iya betul, walaupun dalam beberapa match justru yang dominan kan Fred Butuan, Beckham Putra gitu ya. Tapi secara umum Mark Klok sama Rashid tuh yang punya andil ya di lini tengah Persib musim ini. Nah tadi kan Anda mengatakan soal Beckham ya. Nah kalau kita berbicara soal regenerasi pemain, kalau musim ini yang lebih sering reguler main pemain muda Beckham ya, betul ya? Beckham kan. Kalau Bayu Fikri kalau ada yang absen, kemudian Kakang juga dia main beberapa kali, saya lupa mungkin nggak banyak dia main kalau ada yang absen. Nah, apakah Anda melihat ke depannya Persib perlu juga dong melakukan regenerasi kan? Karena kita lihat bahwa pemain-pemain mudanya juga cukup bagus sih sebetulnya. Iya betul. Jadi kita ngomongin suatu sistem ya di sepak bola profesional ini kan seringkali diperhadapkan, seringkali hal yang bertentangan ya antara pembinaan
sama beli pemain bagus, mahal, instan gitu ya. Padahal tidak gitu. Pembinaan itu adalah suatu investasi ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah duit di sepak bola, sebetulnya pembinaan yang bagus itu investasi. Yang pertama kita bisa ngirit di masa yang akan datang ya. Mungkin hasilnya nggak bisa dilihat setahun 2 tahun lagi, tapi 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kita bisa irit dalam belanja pemain. Lalu kita bisa menjual pemain kita gitu, menjual pemain kita. Nah, Persib sudah memanfaatkan ini sebetulnya, pemain-pemain muda gitu ya. Lalu kontrak-kontrak jangka panjang. Kalau pemain di klub lain itu rata-rata mungkin masih 1 musim 2 musim kontrak ya. Rata-rata bahkan semusim lah, semusim standar. Tapi Persib itu kebanyakan lebih dari 1 musim, bahkan banyak juga yang lebih dari 2 musim. Makanya kemarin sempat ada isu kan, si ini pindah, si ini pindah, si ini pindah. Ini manajemen Persib enak membantahnya gitu. Itu rumor katanya, karena dia masih punya kontrak beberapa tahun lagi. Beda sama klub lain. Kalau klub lain, si ini mau pindah, si ini diminati klub ini, itu udah goyah biasanya kan manajemen gitu. Udah gelagapan jawabnya. Jadi saya pikir tentang pembinaan apakah harus? Ya harus dong. Ini kan komitmen ya, komitmen. Apalagi kalau misalkan kita bicara standar ASC misalkan ya, selain infrastruktur, SDM, finansial, kan ada youth development gitu. Nah, dan Persib saya pikir di sini mereka udah memikirkan hal itu gitu ya. Dan tadi kan kita tahu ya bahwa dengan posisi runner up ini Persib akan bisa bermain di AFC Cup ya. Ya. Walaupun itu bukan tahun ini, karena tahun ini kan sudah milik dari Bali dan juga PSM ya, karena itu menghitung dari musim sebelumnya ya, musim yang 2019. Nah, ini dengan bermain di AFC Cup juga bagus juga dong, artinya Persib akan bermain di Asia kan, dan mereka juga sudah menerima sertifikat club license juga kan dari AFC kan? Iya, bagus. Jadi saya melihat ini semacam etalase ya. Terlepas dari prestasi, kayaknya kita sih udah bisa menduga ya. Kayaknya kalau buat juara atau semifinal jauh deh klub Indonesia. Tapi ini kan jadi etalase ya. Bayangkan nanti ada klub Indonesia main di level Asia, itu kan disiarin di TV-TV kabel gitu ya. Ini jadi etalase bagus. Kenapa? Saya kasih contoh nih, Bung Binder ya. Percaya nggak? Waktu saya ke Jepang ya, ada klub-klub Jepang. Ini klub loh, bukan personal, klub. Jumlah followernya itu di bawah saya Instagram. Bayangkan. Klub Jepang, klub sepak bola Liga 1, jumlah follower di bawah saya. Makanya waktu saya liatin J-League One, J-League One, J-League One ya. J-League 1 atau 2 waktu itu, karena mereka campur waktu itu ya. Mereka kaget gitu. Memang klub-klub Indonesia followernya berapa? Saya tunjukin Persib, sekian juta, kaget mereka. Jadi mereka tuh mikir mungkin, ini Indonesia sepak bolanya macam apa? Kok bisa-bisanya ada follower sampai sekian juta, Persija sekian juta gitu ya. Nah, makanya saya ceritain bahwa antara fanatisme dengan prestasi itu nggak selalu selaras, saya bilang. Di sepak bola Indonesia jauh dari Anda gitu ya. Di kami itu bahkan ada konflik-konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di supporter. Makin kaget mereka. Sampai ada yang meninggal. Iya, saya bilang tuh, ada yang meninggal di sepak bola Indonesia. Jadi mungkin mereka bingung ini nyari apaan gitu ya. Juara Asia Tenggara aja enggak, tapi kok sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Buat mereka nggak logis. Nah, ini kesempatan gitu. Jadi Indonesia yang fanatismenya dikenal gitu ya, sampai jutaan follower itu orang kaget. Ya contohnya kemarin Ferdi Kawasaki kan. Setelah Tokyo Verdy masuk kan. Iya, follower Ferdi Kawasaki lagi Tokyo Verdy, followernya kan meningkat pesat. Betul gitu kan. Betul. Ya, nah jadi kesempatan gitu. Etalase nih. Indonesia dampak pemainnya luar biasa nih. Oh, ternyata klubnya ada juga yang main di Asia gitu. Kan orang jadi penasaran gitu. Jadi sebetulnya nanti Persib main di Asia itu etalase, bukan cuma buat Persibnya, tapi buat sepak bola Indonesia keseluruhan gitu. Jadi baguslah menurut saya gitu ya. Ya, dan itu juga akan bisa meningkatkan juga ya mental dari para pemain kan. Karena main lawan klub-klub Asia juga tidak akan mudah, apalagi nanti kalau mainnya home and away, ya kan, artinya kan harus bermain di kandang mereka juga. Dan jika nanti supporter juga sudah boleh masuk, ya kan, sudah boleh nonton di mana bermain, ini kan akan meningkatkan, akan memperkuat mental, apalagi kalau nanti akan ada lebih banyak pemain muda lagi nih yang bermain di Persib kan, karena kalau yang kita ketahui kan akademi dari Persib juga ini kan menghasilkan pemain-pemain yang bagus juga ya. Kita tahu bahwa pemain-pemain yang berpotensi, yang punya potensi menjadi pemain yang besar. Maka itu tadi yang saya nanyakan nih, regenerasi ini penting. Karena kalau kita lihat sekarang materi pemain dari Persib,
kan banyak yang senior juga nih Mas. Betul Iya. ya? Nah, kalau melihat dari materi pemain sekarang, nah apakah kira-kira akan ada perombakan nggak sih untuk musim depan nih? Karena banyak yang Ya kalau senior-senior juga perombakan, nih kan? iya kalau perombakan pastinya ada ya. Cuma saya kira nggak akan terlalu radikal lah, nggak akan terlalu Hmm. drastis ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat nih, ini yang pertama, saya tuh beda ya sama bobotoh kebanyakan nih Bung Binder. Hmm. Bobotoh kebanyakan kan pengen juara, pengen juara. Iya. Kalau saya tuh enggak loh. Saya pernah nunggu 19 tahun Persib nggak juara gitu ya. Dan itu biasa saja. Saya pernah mengalami tahun 2000-an ya. Persija punya Rocky Putirai, Widodo Ceputro, terus Iya. kemarin lagi bagus-bagusnya Dedi Umarela. Di Persib mungkin yang terkenal cuma Yaris, Dadang Hidayat. Itu pun Dadang Hidayat karena loyalitasnya gitu ya. Saya mengalami masa-masa belasan tahun Persib nggak juara. Jadi saya itu bukan klub yang harus juara tiap musim gitu. Saya menikmati Persib setiap musimnya karena saya suka aja gitu sama Persib gitu ya. Kalau misalkan tiap tahun mau juara, 2 tahun sekali juara gitu, itu kesetiaan supporter nggak tertempa kayak gitu, nggak asik gitu ya. Apa jadinya supporter kayak tim di luar, misalkan Southampton, Aston Villa, itu kan nggak mungkin juara. Sampai kiamat nggak mungkin juara. Gitu, betul. Tapi supporter tetap loyal gitu, tetap loyal apa. Jadi saya agak beda nih sama yang lain gitu ya, supporter lain, bobotoh lain lah. Saya agak beda. Saya tuh nggak pernah mempermasalahkan juara apa enggak. Kalau misalkan juara ya itu sangat bonus yang sangat luar biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan melihat Persib dari tadi Bung Binder kan bilang pemain mudanya regenerasi gitu ya. Ini kita melihat ini kan komitmen jangka panjang ya. Dari mulai mengikat pemain-pemain lebih dari 1 musim. Lalu pelatih saja nih. Pelatih ini kan sosok yang paling gampang disalahkan. Kalau tim terpuruk tinggal pecat. Ini Robert Albert dikontrak sampai tahun 2025. Betul. Berarti ini menunjukkan betapa percayanya ya, tingkat kepercayaan manajemen terhadap pelatih ini tinggi sekali. Ini artinya apa? Ini tim ini diproyeksikan mungkin 2-3 tahun lagi gitu. 2-3 tahun lagi lah baru akan stabil ya. Dalam artian stabil itu sekalinya juara, bukan musim berikutnya jadi turun, enggak. Sekalinya juara, ya musim depan bisa juara lagi gitu. Seperti itu. Jadi awal yang baik saya pikir ya, walaupun enggak juara, tapi posisi kedua yaitu ada yang diraih lah, jatah Asia gitu kan. Kecuali posisi 3, posisi 4 ya itu mungkin disebut gagal, oke ya, disebut gagal. Tapi kalau misalkan masih runner up, minimal kan dapat apa sih yang didapat Persib musim ini? Jatah tiket Asia gitu. Saya pikir masih terbilang berhasil lah Persib musim ini gitu. Iya, saya sepakat juga karena kita juga harus pahami bahwa Persib bisa berada di posisi runner up ini tanpa bermain di wilayah sendiri. Kita jangan bicara soal main di Bandung, di Jawa Barat aja kan nggak main. Tapi mereka bisa berada di posisi runner up dan bersaing hingga tahap-tahap terakhir. Padahal di awal musim itu kan sempat kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Dan saya juga melihat ada progres ya. Iya, ada progres dan ada gerak cepat dari manajemen juga untuk mengganti pemain yang tidak perform di putaran pertama sesuai dengan kebutuhan tim lah istilahnya. Dan satu lagi yang saya sepakat itu bahwa pelatih, ini faktor pelatih ini sangat penting. Kenapa faktor pelatih ini sangat penting, Mas? Karena betul tadi yang seperti Mas Eko katakan, bahwa pelatih ini yang bisa membangun tim, meramu taktik. Jadi kalau sering diganti pelatihnya, ya pemain juga akan bingung juga sih. Ini konsepnya baru lagi, cara metode latihannya baru lagi, berbeda lagi. Itu yang bisa mengganggu performance dari tim untuk jangka panjang. Mungkin jangka pendek bisa membantu, ya membantu menstabilkan. Tapi jangka panjang itu akan sulit. Nah, Anda melihat bahwa dengan Robert Rene Alberts ini yang dalam satu full musim ini ya, dia bisa membawa Persib sampai ke peringkat nomor 2 dengan keadaan yang extraordinary ini, artinya tidak bermain di wilayah sendiri, ya ini juga merupakan suatu achievement juga dong untuk dia ya. Betul. Jadi pada intinya Robert Alberts ini kan kebanyakan orang itu melihat performa klub itu kan dari permainan ya. Permainan, jelek, Persib jeleknya. Ya maksudnya ketika jelek, tapi dia bisa menang 1-0, dan itu sangat membantu di klasemen gitu ya. Saya pikir nggak masalah gitu. Ketika jelek itu makin ada progres, membaik, nggak ada masalah gitu. Karena apa? Karena kalau jelek terus kan nggak akan ada keberuntungan terus sepak bola ya. Persib kan pernah menang 1-0 penalti, 1-0 tendangan bebas. Kalau sepak bola kan nggak akan terus-terusan beruntung gitu. Nah artinya apa? Artinya Persib bisa sejauh ini berarti hal-hal yang jelek tadi di putaran 1-2 semakin membaik sebetulnya.
Iya. Terlepas dari pertandingan jelek kemarin lawan Kediri gitu ya. Lawan Kediri itu kan banyak faktor lah gitu. Begitu. Jadi saya pikir Robert Alberts ini sama sekali nggak ada alasan gitu untuk mengganti Robert Alberts. Makanya Bobotoh kemarin pada demo saya nggak masuk di logika saya. Ini apa yang dipermasalahkan, saya bilang. Apa yang dipermasalahkan? Klasemen aman, ya. Klasemen aman. Terus kan waktu ketika demo kan masih on the track banget ya Persib gitu ya. Walaupun draw, tapi kan masih di papan atas 3 besar gitu. Jadi untuk para supporter lain terutama juga ntar yang hobinya demo ya, ketika Anda demo itu memang harus ada parameter yang logis dong. Parameternya apa gitu kan. Ini Persib runner up nih. Mau di demo, ya itu saya sih nggak masuk akal aja gitu. Masa karena nggak juara. Karena nggak juara ya. Kalau misalkan tiap musim mau juara ya gimana klub lain emang nggak pingin juara juga? Iya betul, klub lain juga ingin juara juga kan, tapi kan nggak segampang itu, nggak seinstan itu untuk bisa menjadi juara. Betul, masa misalkan setiap musim kan 18 klub, satu yang juara, lalu 17 klub lain supporternya harus demo gitu, kan nggak juga. Gitu. Betul. Dan kita lihat juga ketangguhan lini pertahanan Persib juga ini bisa dibantu juga dengan performance dari Teja Pakualam, ini penjaga gawang yang bagus. Wah, ini faktor Teja juga ya. Banyak pertandingan saya pikir kalau performa dia nggak sebagus itu Persib udah kalah atau draw gitu. Jadi Pakualam luar biasa saya pikir musim ini ya. Iya, begitu banyak saves yang dia lakukan. Dia salah satu penjaga gawang yang banyak melakukan saves sih di Liga 1 musim ini. Selain Andri Tani dan Adilson Maringa itu penjaga gawang dari Arema FC. Nah, kalau Mas Eko harapannya seperti apa nih untuk musim depan nih? Musim depan nih kan ya seharusnya sudah bermain home and away ya. Iya. Sudah bermain home and away dan kemungkinan penonton juga akan bisa hadir. Ya kan? Sekarang nih kan musim ini udah runner up nih. Ya kan? Nah, kemungkinan juga seperti yang tadi Anda katakan akan ada perombakan meskipun nggak radikal. Nah, harapannya seperti apa sih untuk musim depan dengan melihat sudah dekat nih sebetulnya Persib musim ini. Oke lah di peringkat kedua tetap ini hasil yang membanggakan juga karena kan bermainnya di luar wilayah sendiri ya dan bisa finish di nomor 2 masuk ke Asia. Tapi untuk musim depan meskipun masih lama tapi betul. Seperti apa harapannya? Ini kita bicara harapan ya, bukan ekspektasi, harapan. Ya, ini sebetulnya sekaligus memperbaiki kesalahan berpikir para bobotoh nih. Jadi beberapa hari ini, Bung Binder ya, bobotoh ini banyak yang berpikir, semakin membaik nih posisi. Sekarang runner up, musim depan juara gitu ya. Belum tentu. Kan yang main ini kan bukan cuma Persib gitu ya. Anggaplah Persib progresnya bagus ya. Tapi kan nanti ada Persis Solo. Duit nggak masalah juga buat Persis Solo. Materi pemain juga bagus. Terus belum ada Bali United. Belum tiba-tiba kalau Persija tiba-tiba introspeksi besar gitu ya. Tiba-tiba jadi makin bagus juga gitu. Jadi nggak ada jaminan tuh musim depan ya. Persib kalau misalkan dengan penampilan sekarang puas. Terus perubahannya cuma dikit nih. Biar bisa juara. Enggak gitu. Jadi Persib kalau misalkan mau juara musim depan, ya tetap perubahannya harus signifikan. Beda ya radikal sama signifikan. Kalau radikal kan betul-betul perombakan kayaknya di bawah di atas 50% ya. Tapi kalau pengertian signifikan ini berarti ya ketika yang lain 2 bulan sebelum kick off berlatih ya Persib 4 bulan sebelum kayak gitu-gitu loh. Terus nambah pelatih fisik yang lebih oke lah. Karena Pak Yaya ini bagus gitu ya. Tapi mungkin perlu ada yang spesialis ya, spesialis kordeo, spesialis endurance gitu kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini Liga 1 kok lupa gitu bahwa musim depan ini ada Persis Solo gitu. Yang dari casing, dari kekuatan ini sebetulnya udah Liga 1 dari musim kemarin gitu. Udah Liga 1 banget gitu. Gitu Bung. Jadi untuk musim depan harapan saya Persib kalau misalkan pingin jadi juara, ya perubahannya jangan cuma perubahan sepele gitu ya, tapi harus signifikan gitu. Ya, artinya dari segi persiapan juga ya. Jadi bukan saja perubahan dalam materi pemain. Persiapan, terus juga mungkin kreasi ya, yang kadang-kadang monoton gitu ya. Mungkin Robert Alberts harus banyak diajak ngobrol juga sama tim pelatih. Gitu. Ya, dan menarik tadi yang Anda katakan soal endurance. Memang saya melihat bahwa dalam beberapa pertandingan, tidak semua, tapi dalam beberapa pertandingan babak kedua, kita kadang-kadang melihat Persib yang berbeda daripada babak pertama. Lawan Persebaya, contoh. Iya, lawan Persebaya juga begitu. Kemudian lawan Kediri juga
tidak banyak peluang. Nah, padahal kan pemainnya itu-itu aja kan, dan seharusnya ini kan sudah ada metode latihan untuk bisa membuat mereka gak kesulitan seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan, tapi ini sering terulang. Nah, ini bisa juga nih salah satu poin yang perlu dibenahi nih oleh tim pelatih nih, karena ini yang sering menyulitkan Persib nih. Menurut Anda seperti apa? Iya betul, makanya pengertian perubahan signifikan itu di situ. Kalau radikal ini kan mengganti pemain ya. Kalau signifikan ini misalkan dari pola makan aja. Saya tahu banget Bung Binder ya. Jadi walaupun Persib pemain profesional segala macam, masih tukang jajan saya tahu kok. Jajannya itu udah sebetulnya jajan seperti itu mempermalukan menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang pemain pro gitu loh. Makan bakso pinggir jalan, mie ayam apa gitu ya. Itu ya kalau bisa lebih ketat lagi diawasin gitu. Karena kan mau nggak mau menjaga kalori yang masuk itu kan buat pemain pro itu sebetulnya tanggung jawab dia gitu. Jadi seorang pemain profesional bukan cuma dituntut bagus di lapangan, tapi juga di luar lapangan tuh harus berlaku profesional gitu. Hargailah diri mereka sendiri gitu. Terus kalau misalkan jalan sama ya semua orang juga pasti kan mungkin punya pasangan gitu ya, begadang dikurangi kayak apa gitu. Saya masih suka lihat lah hal seperti itu. Nah, mungkin musim depan lebih disiplin lagi, lebih apa gitu. Iya. Karena memang Liga 1 musim depan ya itu dia, apalagi kalau udah home and away, dan seperti yang tadi Anda katakan, ada Persis Solo yang naik, kemudian ada Dewa United juga, dia juga tim yang permainannya bagus di Liga 2, ada Rans juga, kita juga belum tahu nanti seperti apa materi pemain dari Rans kan. Mereka juga akan coba untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan lah agar bisa bersaing di Liga 1 nanti kan. Jadi akan semakin menarik menurut saya musim depan, dan kita tunggu juga nanti seperti apa materi pemain dari Persib, karena kan kalau sekarang kita melihat kan ya masalah ini kan berada di depan ya, karena kita tahu inkonsistensi dari striker. Ya walaupun tadi lagi-lagi kita diskusi suplai bola, tapi dengan peluang-peluang yang juga didapatkan, ya kadang-kadang juga tidak berhasil mencetak gol juga sih. Ini kan agak beda dengan Bali itu kan, Spaso mungkin cuma dapat 2 peluang tapi gol 1 dia. Nah, itu Spaso, Simic gitu ya. Iya, Spaso, Simic, terus di Persebaya juga tuh Taise kan. Dia gak dapat istilahnya 5-6 peluang, mungkin 2 peluang, mungkin 3 peluang, tapi gol ada dia 1. Kayak gitu kan. Ya kita tunggu aja deh. Jadi terima kasih Mas Eko sudah bicara di Bola Bung Binder, karena saya juga ingin mendengar tadi sudut pandang dari Mas Eko, pertama tentang Bali yang menjadi juara, dan tentunya tentang Persib yang finish sebagai runner up di extraordinary season ya. Karena ini kan tidak diselenggarakan seperti biasanya, tapi ya saya juga melihat bahwa dua tim ini berjuang keras, sama juga dengan Persebaya tuh. Persebaya juga timnya bagus sekali itu mainnya tuh. Iya. Saya selalu terhibur nonton Persebaya tuh, Mas. Makanya pelatih terbaik saya pikir Aji Santoso musim ini. Sepakat. Gini loh, walaupun sama-sama bagus ya, sama-sama di atas, tapi harus diakui skuad Persebaya itu biasa banget sebetulnya ya. Marukawa kan ketahuannya sekarang-sekarang aja kan, awal-awal mana ada yang tahu gitu loh. Jadi dengan skuad seadanya, sebisa-bisa ya, Aji Santoso bisa meracik klub ini dengan bagus gitu. Kalau Rene, Teko itu kan dari awal udah selera mereka semua, maunya siapa mungkin didatengin sama manajemen gampang gitu. Tapi ini banyak pemain muda juga kan di Persebaya ya. Jadi banyak pemain muda juga. Makanya sama Bung Binder bisa jadi juara dalam tanda kutip tanpa piala itu ya Persebaya gitu. Karena apa? Karena sang juara benernya Bali nggak pernah bisa mengalahkan Persebaya bahkan di tanahnya sendiri kan. Iya, itu dia 2 kali loh menang lawan Bali Persebaya. Skornya gede-gede ya. Iya, skornya gede-gede. Kan? Ya, oke. Thank you Mas Bro. Jadi kita tunggu nanti new season. Nanti kalau di Jakarta boleh hubungin saya. Kita coba ketemu, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol, kita lihat nih nanti musim depan seperti apa. Saya sih udah gak sabar, tapi ya kita perlu break dulu dong, kan Ramadan. Ya kan. Nah kemudian pemain-pemain juga perlu beristirahat. Kemungkinan Juli ya mulai ya, Liga 1 musim depan ya. Ya kita harapkan tepat waktu deh. Ya. Oke, thank you Mas Bro. Ya, thank you. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Oke, see you.